Woi, woi. Serius nih, woi. Aduh. Oke guys, selamat datang di Black. Oke guys, hari ini gue bakal bawain tentang mercusuar dunia. Siapa mercusuar dunia? Ya kita lah, Indonesia dong. Gak ada duanya, gak ada tiganya, hanya satu Indonesia. Why? Kita akan menjelaskan. Salah satunya ya yang kita tahu ya, di Indonesia banyak kerajaan, banyak banget kerajaan yang gue nggak bisa sebutin satu-satu. Gue cuma nyebutin dua kerajaan yang besar, yaitu Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya, dan Prabu Siliwangi. Dua itu aja yang bakal gue jelasin. Dan beberapa tentang kenapa dikatakan Indonesia itu sebagai mercusuar dunia. So guys, kita ke kerajaan-kerajaan dulu, dua aja ya. Oke guys, Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya adalah gelar yang dianggap melekat pada penguasa Majapahit, khususnya Brawijaya 5 guys, yang dianggap penguasa terakhirnya gitu loh. So, sebagai gelar historis, gelar ini diragukan karena sampai saat ini tidak ada sumber dari masa Majapahit yang menyebutkan adanya gelar Brawijaya. Istilah Brawijaya sendiri baru muncul dalam karya-karya sastra berbentuk babad dan serat yang ditulis kemudian. Ya, yang kita tahu, kita harus percaya lah. Al-Quran aja kan juga dari situ. Semua kitab juga dari situ. Seperti babad tanah, Jawi, serat Kagda, dan Kanda, maaf guys, dan serat Darmogandul, serta sumber cerita rakyat. Sumber babad dan serat berisi keterangan yang berbeda-beda mengenai Brawijaya. Begitu pula sumber cerita rakyat. Di samping itu sumber arkeologis berupa seperti prasasti yang dibuat pada masa akhir Majapahit menunjukkan penguasa terakhir Majapahit bergelar Giridadrawardana dan berkuasa pada 1474 sampai dengan 1498. Ada bom tuh. Banyak situs di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dikaitkan dengan Brawijaya dan dikeramatkan karena itu. So guys, sedikit tentang Brawijaya yang gue tahu. Sorry, gue tadi ngambil ininya dari Wikipedia. So, Brawijaya 5 itu sebenarnya awalnya tuh, nanti aja lah di gue. Oke, 2. Prabu Siliwangi. Nih ya, yang kedua, Prabu Siliwangi dalam prasasti batu tulis berkaitan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali. Yaitu yang pertama ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis, dan ayahnya Prabu Dewa Niskala, maaf ya guys, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana dan Permaisuri Mayangsari, wow, putri Prabu Bunisora yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewanta Prana. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uaknya Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana dan Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung. Nah guys, maaf kalau agak pusing, nggak apa-apa. Dengan peristiwa ini ia menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Lo bingung gak? Gue sedikit bingung. Di Pakuan Pelajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi sekali lagi, dan untuk terakhir kalinya,
Setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja untuk berpindah tempat dari timur ke barat untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran. So, itu sedikit tentang Prabu Siliwangi, guys. Oke. Ini kan zaman kerajaan, gue cuma nyebutin 2. So, nggak usah banyak-banyak, soalnya banyak banget kerajaan. Lu tau lah, di Indonesia banyak banget kerajaan, gue nggak bohong, serius banyak banget. Oke, kita masuk ke modernisasi. Simpel banget soalnya, masih berhubungan dengan ini. Oke, modernisasi ya. Kita ke modernisasi. Nah, modernisasi dari para kerajaan-kerajaan tersebut itu melahirkan, gue lihat yang pertama dulu tadi, Prabu Brawijaya melahirkan anak namanya Raden Patah. So, Raden Patah itu menjadi muslim. Jadi gini guys ceritanya, Prabu Siliwangi kok Prabu Siliwangi Prabu Brawijaya awalnya disuruh diajak masuk Islam sama Maulana Ibrahim Malik. Nah, dia salah satu ulama lah, atau bisa dibilang syekh gitu. Nah, Brawijaya limanya itu mau nih, siap untuk memeluk Islam. Tapi lucu guys, dia ngomong gini, gue mau masuk Islam asal lu nikahin anak dia, si Maulana itu, sama gue. Nah, si syekhnya itu gak mau dong. Dan dia berpikir, oh harus ada embel-embelnya untuk masuk agama ya, untuk harus ada keuntungannya. Nah, dari situ Syekh Maulana gak mau, katanya. Gak usah deh, kamu gak bisa, soalnya kalau gitu kamu gak ikhlas namanya. Ya, sayang banget ya kata Prabu Brawijaya. Padahal cakep, aduh. Iya. So, nggak jadi nikah, dan Prabu Brawijaya nggak jadi masuk Islam, guys. Nah, tapi Prabu Brawijaya itu menikah dengan orang lain yang keturunan Tionghoa, kalau nggak salah. Ya, melahirkan Raden Patah. Nah, Raden Patah itu muslim gitu, guys. Nah, itulah awal modernisasinya. Kenapa? Dari yang ibaratnya gini lah, guys. Gue contohin sedikit ya. Nanti dibikin sama editornya kayak dramatis. Kamu ngapain? Pak, kita harus menyembah satu Tuhan, Pak. Ini nggak benar, Pak. Masa Tuhan banyak pakai batu-batu? Yang benar aja, Pak. Enggak, Naya. Papa ini sudah dikenal sebagai raja. Papa bisa menciptakan Cipunet. Tapi, Pak, dengar aku dulu. Enggak. Nah, dari situ guys, kurang lebih ya kayak orang tua sekarang kan juga susah kalau dikasih tahu ya. Lu bisa bayangin apalagi zaman dulu yang notabene-nya Brawijaya 5 adalah raja. Makin susah dong dikasih tahu sama anaknya, Pak. It's just one kebenaran. Nah, itulah awal modernisasi dari Brawijaya. So, begitupun pula kedua. Begitupun pula same sama Prabu Siliwangi di modernisasi ini. Prabu Siliwangi juga nggak mau masuk Islam katanya waktu itu, sehingga dia punya anak yang namanya Kian Santang, dan Kian Santang itu Islam, guys, untuk masukin si Prabu Siliwangi masuk Islam. Tapi nggak mau, dia milih bertapa, katanya menghilang, atau dibilang mencapai titik moksa. Moksa itu menyatu dengan alam semesta. Cila, padahal mah dari gunung tuh habis dia semedi kabur dari pintu belakang. Jadi gini guys, menurut gua mereka-mereka yang mencapai moksa itu bukan menghilang. Karena gini, zaman dulu tuh orang-orang, menurut gua ya, pribadi opini gua, Brawijaya dan raja-raja yang menghilang itu bukan mencapai moksa, kehilangan sampai menyatu pada alam semesta, bukan. Mereka menghilang, takut mereka meninggal, kuburannya dituhanin gitu loh. Padahal maybe mereka udah tahu kebenaran dan mereka cukup nggak mau bikin anak-anaknya sakit hati, Kian Santang dan lain-lain. Jadi dia cabut, ngomongnya bertapa, padahal dia menghilang, guys. Gitu loh, menurut gue ya. Mereka, namanya raja pasti bijak dong, ya nggak? Gitu, guys. Itulah modernisasinya. So, kita ke next. Oke, kita masuk ke next. Kenapa kita disebut dengan mercusuar dunia? Seperti yang kita tahu, Pak Karno banyak banget prestasinya di zaman dia memimpin. Salah satunya adalah penggagas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
turut berupaya mempersatukan Nusantara melalui mosi integrasi di tahun 1951 dan deklarasi Juanda di tahun 1957, membebaskan Irian Barat 1962 dan menyelenggarakan Asian Games 5 tahun 1962 juga, serta Konferensi Asia Afrika 1955 dan gerakan non-blok. Jadi ya itu yang buat dia mercusuar dunia. Orang non-blok kan nggak ada yang blok satu sama lain. Itu salah satu alasannya. Dan juga kalau kita tahu isi Pancasila kan, isi Pancasila itu ada 5 dan keseluruhannya itu menunjukkan kesatuan. Itu loh, kebinekaan tapi kesatuan kebinekaan. Kerennya itu Pak Karno buatnya. So, tadi prestasi-prestasi Pak Karno. Terus kedua, kita coba dengar apa kata Pak Karno tentang mercusuar itu sendiri. Sebentar. Ini dia pernyataan Pak Karno tentang mercusuar dunia. Kita sebagai bangsa yang baru lahir kembali, kita harus dengan cepat sekali, cepat check up mengejar kebelakangan ini. Mengejar di segala lapangan, lapangan politik kita kejar, lapangan ekonomi kita kejar, lapangan ilmu pengetahuan kita kejar, agar supaya kita benar-benar dalam waktu yang singkat bisa bernama bangsa Indonesia yang besar, yang pantas menjadi mercusuar daripada umat manusia di dunia. Jadi Pak Karno di sini ngebahas bukan kemaslahatan Indonesia aja, dunia. Masuk akal nggak? Masuk akal. Bentar guys ya, gue ngeden dulu. Kenapa dibilang masuk akal? Karena hanya di sini kita bisa hidup berdampingan. Bisa berdampingan, kita juga bisa damai, gitu loh, dan adil di sini guys. Kita harus tahu itu. Ya sesuai 5 Pancasila yang dibuat sama Pak Karno. Nah sebenarnya yang gue sempat berpikir bahwa mereka juga dasarnya sebenarnya bagus sekali. Pancasila itu menyatukan kebinekaan tunggal ika. Asik ya aman. Ya sebagai menteri kayaknya. Enggak lah. Oke guys, apa omongan dari Rasulullah tentang hal ini? Next. Oke, ini gue taruh di terakhir. Hadis Rasulullah menyebutkan tentang Indonesia. Maybe or gak maybe, tapi emang iya. Ini dari HR Muslim dan kemungkinan besar sahih. Ya sahih. Rasulullah bersabda, Allah menunjukkan kepadaku dunia. Allah menunjukkan pula timur dan barat. Allah menganugerahkan 2 perbendaharaan kepadaku, merah putih. So guys, perbendaharaan merah putih, meaningnya apa artinya? Bendahara, meaningnya apa artinya? Meaningnya adalah bendahara apa sih? Benda kita atau yang melanjutkan. Dan di sini banyak Habib, banyak ulama, banyak bla 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 di sini guys. Tapi bukan berarti untuk mendiskriminasi yang lain. Yang sangat gue harapkan tuh sebenarnya ya yang kita harapkan sama-sama keadilan. Ya keadilan untuk semuanya. So ya harusnya peraturan diperketat untuk si Islam tersebut. Tapi untuk yang lain ya biarkan berikan mereka kebebasan untuk diri mereka, tapi untuk Islamnya kita sedikit agak kekang. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau pindah KTP jadi nggak Islam, ya itu hak dia sama Tuhan gitu loh. Ketatin aja kalau masalah Islam. Misalnya mohon maaf nih mau beli alkohol, ya cek KTP-nya di Islam nggak boleh. Kalau Islam kan simpel kayak gitu. Jangan ngomongin HAM. Nah kalau HAM itu berat guys, gitu loh. Nanti ngomonginnya HAM, ya nggak bisa. Itu namanya aturannya susah. Nah, kecuali ada orang Hindu, Buddha mau beli alkohol lo larang, nah itu baru lebay. Kita ini negara apa? Mercusuar dunia, non-blok. Kita freedom, but bukan untuk diri kita, untuk sekitar kita freedom, gitu ya nggak? Gue yang sangat gue harapin itu. Tapi kan yang kejadian nggak. Jadi seakan-akan ya kayak udah jadi kayak nggak ada aturan malah jadinya. Sekarang malah jadi kayak liberal semua. Ya guys, kita ke rangkuman. Yes. Rangkuman yang pertama, Pancasila. Pada hafal, tapi nggak ada yang ngejalanin gue yakin. Ya guys,
apa namanya, sekarang udah nggak ada yang beradab kan. Kita lihat jadi bebas, terlalu bebas, apa aja bebas, mana adabnya. Ya udah nggak ngikutin. Nah kenapa orang nggak dipasang yang namanya peraturan yang jelas yang tadi dibilang, makanya disesuaikan sama KTP, enak udah begitu. Jadi ada adabnya gitu dikit. Nah kita jangan komenin orang. Nah kalau orang yang bukan gini loh, majority have a power gitu loh, ya nggak, majority have a power, tapi bukan berarti majority bisa mengintimidasi yang minority. Kita nggak bisa mengintimidasi, tolong dong, ini kucing-kucing bener ya, tidak bisa mengintimidasi yang minoritas, malah membantu. Cuman yang majority itu harus dikontrol lebih agak ketat dan lebih ketat gitu guys. Nah yang dari majority itu mau cabut ya cabut, berarti dia orang munafik, simpelnya gitu. Kalau nggak mau diketatin dan mengatasnamakan HAM, itu loh maksudnya. So nggak ada yang beradab sesuai dengan adabnya. Nah di dua ini kan kemanusiaan yang adil beradab. Nah adab itu kan orang punya masing-masing sesuai dengan agama masing-masing. Adabnya apa? Kristen adabnya apa? Islam adabnya apa? Nah sesuaikan dengan adabnya masing-masing. Nah kita nggak punya full kontrol tentang yang lain, tapi kita punya full kontrol tentang agama kita sendiri. Kontrol lah si majority itu, dikontrol majority-nya, karena atau nggak acak-acakan guys gitu loh. Nah masalah ketuhanan yang Maha Esa, ya tolonglah, tadi kan kerajaan udah dijelasin, iya nggak, udah dimodernisasi, jangan dimundurin lagi gitu loh. Pak Karno kan hebatnya gini loh, Pak Karno mau dikasih barang-barang yang gue dengar dari cerita itu, mau dikasih barang keris, mau dikasih barang apa, nggak mau dia, karena dia bilang percaya saya Tuhan itu satu. Ya kan dia yang buat ketuhanan yang Maha Esa juga gitu loh. Jadi jangan dimundur-mundurin, orang udah pada modernisasi, kita dimundur-mundurin guys. Dan majority have to control more again gitu loh, in majority. Minority safe gitu loh, harus dengan keadilan gitu guys. Jadi masukan gue, adab lah diperbaiki. Ini sila kedua ini berantakan, sama ya kerakyatan ini juga nggak ada. Yang terakhir keadilan juga nggak ada. Masa ibu-ibu ngambil kayu bakar langsung di 15 tahunin, kan hebat kan. Ya yang di video ini hukum pakai konstitusional, jadi ya gimana ya, jadinya nggak ada ya ini kan keadilan nomor 2-nya kemanusiaan, berarti kan harusnya kemanusiaan dulu dong baru keadilan. Nah nggak ada kemanusiaannya berarti kan kalau kayak begitu. Masa mama 15 tahun, ayo. Jadi udah banyak yang ngejalanin Pancasila itu sendiri, padahal Pancasila ini 5-5-nya wow banget. Tapi kalau bener dijalanin wow banget. Bukan berarti gue sebagai umat muslim juga bukan berarti untuk mendiskriminasi ya. Gue malah inginnya mendiskriminasi yang mayoritas gitu loh. Yang mayoritas mau didiskriminasi, kalau yang minoritas malah harus di save, diamanin. Jahat kan? Yang dua. Rangkuman kedua. Woi, topi, woi. Aduh. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Islamnya rahmatan lil alamin. Keren. Kita berbeda-beda tapi satu. Ya, betul. Kita sebagai mayoritas harus mengamani yang minoritas. Ya, betul. Tapi sesuai dengan adab masing-masing, yang kayak yang tadi juga sama. So, kita harus menghargai yang lain, bukan mendiskriminasi gitu loh. Nah tapi kalau ada ketidakadilan ya pantas dilawan. Dilawan juga bukan dengan yang namanya apa sih, bukan yang namanya dengan kriminal ya, bukan kriminal, istilahnya apa ya, anarkis gitu loh, atau radikal gitu loh. Ya omongin aja kebenaran, ajak debat, turun demo oke, tapi nggak ada kriminalisasi atau apa sih istilahnya, anarkis, jangan ada anarkis. Kita ini keren loh guys, modern gitu loh, kita tuh modernisasi. Jadi jangan mundur, jangan emosi, slow, cool, jangan marah kata Rasulullah, jangan marah, nggak boleh marah, slow, cool guys. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu harusnya di poin keduanya bukan Bhinneka Tunggal Ika, cool. Nah masalah rahmatan lil alamin itu bukan berarti rahmatan lil alamin boleh minum bir dan lain-lain. Yang dimaksud itu bukan HAM. Gak ada hubungannya sama HAM, maaf ya marah-marah. Gak ada hubungannya sama HAM sama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ya untuk alam, bukan untuk manusia. Kalau menurut gue pribadi sih. Jadi kan ada hadisnya juga. Jadi orang gak membebaskan musik ini kayak di video ini,
dan Hammer, minuman keras. Yang itu dia, yang di poin kedua tadi di Pancasila. Di poin kedua, adab. Disesuaiin adabnya dengan apa yang lo anut. Mending jadi ateis kalau nggak sesuai dengan apa yang lo anut, ya nggak? Poin terakhir. Ya, yang terakhir, persatuan Indonesia. Yuk kita tahan persatuan itu dengan baik, guys. Bagi yang nonton video ini, gue sangat berharap kita bisa bersatu, nggak saling nyerang satu sama lain. Harus bersatu, kita nih negara non-blok, bukan negara Islam juga. Kita harus saling mendukung, tapi terutama sebenarnya Islamnya gitu loh. Ya, janganlah menyimpang demi bangku, demi kedudukan, menyimpang itu. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Pak Karno aja, presiden pertama, dia sangat-sangat dia sangat-sangat tidak percaya dengan hal-hal yang berbau kurang bagus, karena dia mencoba mempelajari seperti yang tadi di sesi modernisasi ya. Dia fokus gitu loh, dan dia minta masukan dari para ustadz, habaib, dan ulama. Begitupun juga dia nemuin beberapa yang minoritas, dia temuin untuk keadilan. Nah kalau ini untuk masukan nih si yang majority gitu loh guys. Nah jangan malah yang ulama atau yang ini malah ngebelok-belokin gitu, yang jadi bikin rakyat tuh bingung. Jadi bingung nih yang bener yang mana. Ya gue sendiri aja bingung kenapa kadang-kadang ribut satu sama lain cuman masalah hal-hal yang ini. Ya yang jelas kalau misalnya udah memang nggak dibolehin ya jangan ngomong boleh karena ini, karena itu, karena ini, ya udah nggak boleh. Dan kalau nggak punya ilmunya jangan cuma ngedengar dari hadis atau ini. Ya kayak di video nih ya. Nah, video yang satu-satu ya. Nih, musik, ilmuwan, apalagi Hammer belum gue bahas. Nah semua itu tuh bisa di research, dan sekarang tuh tinggal buka Google bapak-bapak. Banyak manfaat apa mudaratnya gitu ya. Nggak usah debatin selalu hadis dalil pusing. Apa manfaat dan mudaratnya, apa ngeganggu kayak di video ini nih yang masalah musik. Itu kan jelas gitu loh. Itu dari research dan jelas, bukan dari dalil doang, tapi ilmu pengetahuan juga sangat dibutuhkan itu, supaya bisa membenarkan apa yang dibawa. Dan jangan ngakal-ngakalin cuma demi keuntungan pribadi gitu loh. Itu merusak persatuan gitu loh. Dan juga jangan dimundur-mundurin. Katanya adalah salah satu orang yang hebat, katanya ngomong hijab lebih konde lebih baik daripada hijab. Jangan deh, ngapain coba begitu. Itu nggak nyatuin. Aduh kesian ya, presiden pertama kita udah capek-capek nyatuin, dipecah cuma karena konde sama hijab. Kenapa? Kesian aku teh. Ya, so biasanya orang-orang yang begitu tuh orang yang nggak mampu gitu loh. Nah kalau nggak mampu pindah aja udah benar bagus. Kalau pindah lebih bagus daripada nggak mampu tapi ngaku-ngakunya mampu gitu loh. Karena jujur aja berat, butuh kedisiplinan, butuh struggle, butuh kita tuh kayak atlet, no rest. Apalagi bagi laki-laki, no rest. We always do what we have to do guys gitu loh. Ini bagi kaum yang majority ya, we have do what we have to do. Nah kalau nggak disiplin, kalau pemalas nggak bisa. Jadi lebih baik ganti tulisan KTP-nya gitu, ya kan? Oke. Thank you for watching, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf, banyak kayaknya salah katanya. Jangan lupa untuk subscribe, itu ciri khasnya. Dan jika ada komen, silahkan komen di bawah. Pengen komen. Dan I love you all and peace. Sebentar, kemarin baru ingat. Love in mind, peace always. Bye.